pesan saya untuk para politisi yang terpilih di eksekutif, di legislatif, saya mengutip sebuah kalimat filsafat yang sederhana. Vox populi, vox di. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Vox populi, clero deo. Jangan sampai tangisan rakyat juga menjadi tangisan Tuhan, karena akan berbahaya bagi Anda. Berpolitik itu adalah hak kita, tetapi ingat, jangan sampai politik ini menjadi alat perpecahan bagi kita. Perbedaan pilihan itu adalah sunnatullah yang harus kita hormati dan kita hargai. Tetapi jangan sampai perbedaan-perbedaan itu menyebabkan kita tidak saling suka, saling membenci, apalagi kemudian saling membuli. Tujuan politik Islam itu sendiri adalah limaslahatil ummah, untuk kebaikan umat, agar terhindar dari perkara yang merusak atau mafsadah. Mari kita aktifkan kembali memori kita beberapa puluh tahun, berapa ratus tahun lalu, 1400 tahun yang lalu, ketika Nabi SAW memperkenalkan kepada seluruh manusia yang ada di masyarakat Arab pada masa itu, bagaimana menjadi manusia yang lebih menghormati nilai-nilai kemanusiaan, termasuklah membangun tatanan kehidupan sosial masyarakat yang lebih baik. Kalian melihat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz Zain Husin Haskasi, yang saya hormati Kesbangpol Kalimantan Barat, yang saya hormati Densus 88, dan juga yang terhormat para mahasiswa yang berkenan hadir dan menyempatkan waktunya untuk menghadiri diskusi publik pada siang ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in wa ala umri dunyawati, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkatnya kita dapat berkumpul pada tempat yang insyaallah barokah. Kedua kalinya salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah kita dapat merasakan manisnya Islam dan iman hingga pada saat ini. Baiklah, langsung saja kita mulai diskusi publik pada siang hari ini dengan materi agama dan politik yang akan disampaikan langsung oleh Al-Ustaz Zain Husin Has LC. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak dari Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat, mohon izin, namanya siapa Pak? Zamroni. Bapak Zamroni. Masih jomblo Pak? Bukan lagi. Oh bukan lagi. Mantan. Oh mohon maaf yang gadis-gadis, habis harapan kalian ya. Teman-teman mahasiswa yang sangat saya banggakan, sahabat-sahabat dari Densus 88, kemudian sahabat-sahabat dari CBN Kalimantan Barat. Saya juga bingung sebenarnya. Saya juga sama dengan kalian, sekira tahun 97. Sekira tahun 95, 6, 97, posisi saya sama dengan kalian. Sama sebagai mahasiswa. Cuma yang membedakan mungkin era kita yang berbeda. Tapi sesungguhnya yang mau saya sampaikan, mahasiswa itu harus berpikir cerdas, karena pikiran-pikiran itu hanya bisa dibedah dengan kecerdasan, dan itu adalah tugas Anda para mahasiswa. Maka tepuk tangan untuk para mahasiswa yang berbahagia. Ini mungkin kalau boleh saya tanya, saya absen dulu, dari mana aja ini?
Universitas mana aja ini? Ada yang dari Untan? Ada yang dari Untan bukan? Yang dari Untan angkat tangan? Nggak ada? IAIN? IAIN ada ya. Terus Muhammadiyah Pontianak? Pancabakti? Apa lagi? Hah? Stidar. Baik. Sesuai dengan materi obrolan kita, sebenarnya lebih kepada obrolannya. Ada hal yang menarik sebenarnya sahabat-sahabat dan teman-teman. Kalau bicara anak muda, bicara tentang semangat, bahwa bangsa ini berdiri karena adanya semangat pemuda yang diawali dengan Sumpah Pemuda tahun 1928. Nah, apa yang mau kita bincangkan hari ini sebenarnya adalah bagian apa yang harus kalian pikirkan. Kalau temanya tadi yang diminta apa namanya, Bang? Agama dan politik. Agama dan politik. Saya sebenarnya dari kemarin lebih tertarik bukan hanya bicara politiknya atau semata agama, tetapi lebih kepada filsafat agama dan pemikiran. Tapi karena teman-teman dari Densus sudah menyiapkan seperti itu sangat penting bagi kita. Politik di dalam agama itu tidak dilarang. Berpolitik di dalam agama tidak dilarang. Walaupun sesungguhnya berpolitik itu adalah bagian dari ranah ijtihad. Baik, yang mau saya sampaikan adalah bahwa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah menyatakan as-siyasah juz'un min ajza'is syariah. Siyasah atau politik itu adalah bagian dari bagian-bagian syariah. Lantas politik yang dimaksud itu ada apa? Ada tujuan-tujuan besar di dalam berpolitik. Dapat kita buktikan di mana kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita mau tarik mundur ke belakang 14 abad yang lalu, bahwa sesungguhnya Nabi SAW bukan hanya sekedar Nabi, bukan hanya sekedar Rasul, bukan hanya sekedar pemimpin sosial, tetapi Nabi juga menjadi pemimpin di tengah masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah itu masyarakat yang heterogen. Madinah adalah gambaran kehidupan masyarakat sosial yang modernis. Karena Nabi sebelumnya berada di kota Makkah. Makkah adalah tanah yang tertutup. Kilas baliknya, karena saya punya kewajiban menyampaikan dalam tinjauan sejarah, di sebelah barat Hijaz, Makkah dan sekitarnya sering disebut dengan Hijaz. Ya. Di sebelah baratnya itu ada peradaban besar. Namanya peradaban Romawi. Peradaban Romawi itu kita split lagi lebih sempit. Di sana ada satu daerah yang bernama Palestina, yang di dalam bahasa Mesir kuno pada tahun 5000 tahun yang lalu, bangsa Mesir kuno sering menyebutnya Palestina itu dengan ba, lam, sin, ta, nun, Balistin. Sementara di sebelahnya itu, di tanah yang sama, ada satu tanah yang kita sebut hari ini sebagai Israel. Kita lebih luas dulu ya, nanti baru kemudian kita persempit. Biar ngaji sejarah sebentar ya. Nah, kemudian Israel itu terambil dari beberapa kata. Ada yang menyebutnya Yerushalayim, ada yang menyebutnya Ursalimum, ada yang mengatakan Yerusalayim, ada yang menyebutnya Yerusalim, ada yang menyebutnya Dar es Salam. Artinya sama, tanah yang penuh kedamaian, tanah yang penuh dengan ketentraman. Tetapi ini
sangat tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Nama ini menjadi paradoks. Paham paradoks? Paradoks itu sesuatu yang bertentangan dengan keadaan sebenarnya. Yerusalem itu artinya tanah yang penuh kedamaian, atau Yerusalayim, tanah pusaka yang penuh dengan ketenangan. Tapi ternyata sampai hari ini kurang lebih 3000 tahun tanah ini tidak pernah damai. Tanah ini tidak pernah damai, padahal namanya tanah kedamaian. Tapi ini menjadi paradoks, menjadi bertentangan dengan keadaan yang sesungguhnya. Apa yang melatarinya? Politik. Apa yang menyebabkan tanah ini selalu bergolak dan tidak sesuai dengan keadaan dan tujuan-tujuan sucinya? Padahal di tanah ini ada 3 iman. 1 kota, 3 iman. 1 city, 3 fights. 1 kota, 3 iman. Kenapa harus kita katakan begini? Di sini ada Yahudi atau Yudaisme yang mempercayai tentang Allah sebagai Tuhan. Di sini lahir ribuan para nabi. Di sini bangsa Israel diselamatkan oleh Musa dari kejaran Firaun dari Mesir, menyeberangi Lautan Merah. Kemudian mereka bertempat di situ. Nanti pertanyaannya menyusul ya. Saya ambil garis besarnya. Di tanah ini turun kitab suci yang bernama Taurah, yang sering disebut sebagai Torah atau Old Testament, Perjanjian Lama. Di sini pernah lahir nabi suci yang bernama Isa bin Maryam, yang dalam keyakinan Kristiani sering disebut sebagai the Jesus of Christ. Di sini pernah turun kitab suci namanya Injil. Dan di tanah ini pula Daud ayahnya Sulaiman atau David ayahnya Salomo pernah mendirikan sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Israel, dan mendirikan sebuah tempat suci yang didirikan oleh anaknya yang disebut dengan sebagai Bet Haram atau Aikal. Di dalam bahasa Sumeria terarabkan menjadi Haikal Sulaiman. Ini sejarah agamanya. Nah, kemudian setelah datangnya Islam, Nabi SAW pernah melakukan rihlah spiritual dalam perjalanan Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW dari Makkah, minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram Makkah menuju Al-Aqsa Filastin. Nah, Nabi di tanah ini pertama kali melakukan sholat sunnah di Masjid Al-Aqsa, dan kemudian dari Masjid Al-Aqsa yang sering disebut sebagai Qubbatus Sakhra atau kubah batu, Nabi memulai perjalanan Mi'rajnya dari Masjid Al-Aqsa menuju langit pertama sampai ke 7, kemudian ke Sidrah hingga terakhir di Mustawa. Dan kemudian pada pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, tanah ini pernah dikuasai oleh umat Islam. Dari dasar agama ini, mestinya tanah ini hari ini bisa kita jaga bersama-sama. Yudaisme atau Yahudi mestinya menjaga tanah ini. Nasrani mestinya menjaga tanah ini karena mereka meyakini bahwa Isa bin Maryam atau the Jesus of Christ pernah lahir di tempat ini. Nanti boleh bertanya tentang ini. Saya bukan pakarnya, bukan, tapi saya penuturnya. Saya menghabiskan waktu kurang lebih 29 tahun hanya untuk mempertemukan sudut pandang agama besar ini. Saya butuh waktu 29 tahun untuk mempertemukan itu. Mungkin seusia Anda ini. Paling usianya berapa? 21 rata-rata ya. Ya, saya menghabiskan waktu untuk mempertemukan berbagai macam sudut pandang Quran, sudut pandang Torah, sudut pandang Injil,
hanya untuk mempertemukan apa sebenarnya yang melatari permusuhan yang tanpa henti hingga hari ini. Apa sesungguhnya yang menjadi sebab manusia itu bertengkar di tanah suci ini? Apa yang mereka sesungguhnya perebutkan? Ternyata tidak ada lain motifnya politik. Politik itu seperti pisau dapur. Pisau dapur fungsinya hanya untuk memotong sayuran. Tapi sekarang fungsinya akan berubah kalau pisau dapur itu dipegang oleh orang yang salah. Jika pisau dapur itu dipegang oleh ibu kita, maka kemudian terciptalah makanan yang sangat nikmat. Tapi jika pisau dapur itu jatuh pada tangan orang yang salah, dia akan sangat membahayakan. Sama dengan halnya berpolitik. Politik di dalam Islam itu bukan sesuatu yang terlarang, tetapi jangan sampai politik itu dipergunakan oleh orang yang tidak memiliki tujuan-tujuan baik. Maka politik akan sangat berfungsi, bukan hanya sangat membahayakan bagi manusia, tetapi juga sangat membahayakan peradaban kemanusiaan dan peradaban umat. Maka disinilah agama hadir untuk meluruskan tujuan-tujuan manusia di dalam berpolitik. Jangan sampai manusia yang berpolitik tidak memiliki etika. Insya Allah teman-teman juga sepakat bahwa dalam politik tidak dikenal etika. Paham? Di dalam politik tidak dikenal etika. Tetapi orang-orang yang berpolitik mestinya memiliki etika. Maka fungsi-fungsi agama di sini sangat dibutuhkan. Sebagai spirit, sebagai ruh, bagaimana tujuan-tujuan manusia itu memimpin. Bukankah Quran sudah menyebutkan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menciptakan manusia di atas dunia ini, di atas muka bumi ini, tujuannya tidak ada lain adalah sebagai khalifah. Makna khalifah bisa kita temukan yang paling mudah adalah memimpin. Maka insya Allah hari ini kita sedang dipimpin, tetapi teman-teman ke depan nih, para mahasiswa-mahasiswa ini ke depan kalian bukan yang dipimpin, tapi kalianlah ke depan yang akan menjadi pemimpin. Tepuk tangan untuk para mahasiswa. Lantas pelajaran pentingnya untuk pertemuan kita di siang hari ini, saya tentu sangat mengapresiasi teman-teman para mahasiswa yang memiliki semangat kuat untuk belajar, semangat untuk terus maju dan berkembang. Saya dinasihati oleh guru saya untuk teman-teman, ini saya sampaikan untuk teman-teman ya. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la i'tibara li dzatihi. Kehidupan kalian para pemuda ditentukan oleh dua hal. Dua hal saja. Yang pertama, ilmu. Masa yang paling tepat bagi kalian sekarang adalah belajar, belajar, dan belajar. Tidak boleh ada kata terlambat. Pintu kegagalan itu adalah lalai. Saya ulangi. Pintu kegagalan itu adalah lalai. Jika kalian hari ini lalai untuk belajar, lalai untuk menyiapkan diri kalian tentang masa depan kalian, ingat, sesungguhnya kalian tengah memastikan kalian adalah orang gagal jika tidak memulai dari sekarang. Anak saya juga sama dengan kalian, sama mahasiswa. Satunya di Untan, ambil ekonomi kalau tidak salah semester 6. Yang nomor 2 ada di Jogja, di UIN Jogja, ngambil jurusan ilmu hadis, dan insya Allah tengah kita persiapkan S2-nya nanti di Universitas Madinah. Yang nomor 3 masih ada di Malang, insya Allah nanti kita persiapkan kalau tidak ke Mesir ya bisa di Ummul Qura atau seterusnya. Saya sedang mengajak kawan-kawan untuk tidak letih belajar. Saya sedang mengajak kawan-kawan mahasiswa untuk tidak letih berpikir. Nah, lantas sekarang saya persingkat saja, karena nanti akan ditambah oleh Bapak kita dari Kesbangpol. Apa hubungannya agama dengan politik dan negara? Agama itu hadir bukan hanya sekedar memperkenalkan kita kepada Allah Tuhan kita, tetapi fungsi agama yang pertama adalah hablum minallah. Tetapi fungsi agama yang kedua adalah hablum minannas. Iman itu sudah final.
dengerin kalimat saya. Iman itu sudah final. Tidak lagi ada perdebatan agama. Yang belum final adalah kemanusiaannya. Kita bisa duduk bersama-sama dengan siapapun, karena dorongan dan semangat agama mengajarkan kepada kita untuk menghormati dan menghargai perbedaan. Perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa, perbedaan budaya, termasuklah perbedaan dalam afiliasi politik, tidak harus menyebabkan kita saling bermusuhan, saling membenci, apalagi kemudian memutuskan silaturahmi. Kita harus menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih hebat, lebih mampu untuk mengelola pikiran, untuk lebih mampu mengelola apa yang ada pada diri kita. Mahasiswa itu harus menjadi manusia merdeka. Saya ulangi, mahasiswa harus menjadi manusia merdeka. Pikiran-pikiran kalian yang menentukan diri kalian ke depan. Gagal apa tidaknya kalian ditentukan dari sekarang, bukan nanti. Maka sekali saya ulangi, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Demi Allah, kesuksesan seorang pemuda ditentukan oleh dua hal. Satu, ilmunya, dan kedua, ketakwaannya kepada Allah. Lantas, bagaimana dengan konteks politik praktis? Karena kalau bicara politik secara umum, Nabi kita Muhammad SAW juga menjadi bagian dari pemimpin politik yang ada di kota Madinah. Yang ada di kota Madinah bukan muslim saja. Kenapa diganti oleh Nabi menjadi Madinah? Padahal dulu kota ini namanya Yathrib. Yathrib itu masih keturunannya Arfahsyad. Nah, saya jelasin sedikit saja. Arfahsyad itu anaknya Syam. Syam itu anaknya Nabi Nuh. Nuh itu anaknya Lamih. Lamih itu anaknya Matusalih. Matusalih itu anaknya Idris. Idris itu anaknya Yarid. Yarid itu anaknya Mihlai. Mihlai bin Kinan. Kinan bin Anwas atau Ahnus. Ahnus itu bin Sis. Sis bin Nabi Adam alaihissalam. Itu cikal bakalnya kota Madinah. Tapi setelah Nabi pindah hijrah ke Madinah, Yathrib diganti dengan nama Madinah. Madinah bisa bermakna kota dan peradaban baru. Sesungguhnya Islam sudah menggagas pikiran-pikiran masyarakat Madaniyah. Dari mana? Ketika Nabi pindah ke Madinah, Nabi mengumpulkan seluruh masyarakat Madinah yang berbeda agama, berbeda pemikiran, tapi Nabi kemudian mempersatukan dalam satu ikatan masyarakat yang lebih modern, yang lebih maju dan lebih terbuka, yaitu masyarakat Madinah. Madaniyah. Madinah bisa bermakna Madaniyah. Madaniyah berarti cerdas, maju, dan berpikiran terbuka. Maka mari sahabat-sahabat mahasiswa, terutama mahasiswa-mahasiswa muslim, berpikirlah lebih cepat, lebih cerdas, lebih maju, dan lebih toleran. Sekali lagi, berpolitik itu tidak dilarang selagi tujuan-tujuannya adalah maqasidus syariahnya. Tujuan-tujuan utama di dalam pelaksanaan politik adalah limaslahatil ummah. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat dan kemaslahatan manusia serta kemaslahatan peradaban. Nah, ini penting sahabat-sahabat dan teman-teman. Jangan kemudian kita berpikir, oh, Islam harus dipisahkan dari politik. Oh, tidak. Politik itu adalah bagian penting dari Islam itu sendiri. Tetapi tujuan-tujuannya itu harus dimulai dengan tujuan yang baik, kemudian dalam tata pelaksanaannya juga harus dengan cara yang baik. Bukankah tujuan utama dalam politik adalah memilih pemimpin? Sementara memilih pemimpin di dalam Islam atau nasbul imam, mengangkat imam atau pemimpin dalam masyarakat itu hukumnya fardu ain atau kewajiban personal, bukan kewajiban kolektif yang disebut dengan fardu kifayah, tetapi merupakan kewajiban ain atau wajib ain atau wajib secara personal. Nah, tanggal 14 kemarin, boleh saya minum dulu ya? Ini bukan sayanya nggak enak, saya nggak enak ini aja nih. Bismillah, bismillah. Ini panitianya cuma nggak nyuruh-nyuruh dari tadi ini. Bismillah. Baik, Allahumma sholli ala Muhammad. Teman-teman sekalian, sekali lagi saya ulangi, nasbul imam
atau mengangkat pemimpin itu fardu ain, bukan fardu kifayah. Tujuannya adalah limaslahah, untuk kebaikan dan menghindarkan kita dari mafsadah atau kerusakan. Khawatir ketika tidak terpilihnya seorang pemimpin, maka tatanan sosial, tatanan ekonomi, dan tatanan kehidupan yang lain akan bermasalah. Maka dari tujuan-tujuan inilah Islam hadir dengan pemikiran-pemikiran yang tidak hanya sekedar memperkenalkan antara kita dengan Allah Tuhan kita, tetapi memperkenalkan hubungan-hubungan kemanusiaan atau yang sering kita sebut sebagai relasi kemanusiaan. Untuk teman-teman sekalian, ini rata-rata udah semester berapa ini? Semester berapa? Semester 6 ya. Mudah-mudahan tidak jadi mahasiswa abadi ya. Ini dulu berapa semester ini? 14. Wah, itu bukan mahasiswa, Bang. Udah rektor sudah itu. Semester 14 itu udah rektor sudah. Saya mungkin sama standarnya dengan kalian. Kalau di luar standar S1 itu 3 tahun, Bang. Standar S1 itu 3 tahun. Harus selesai. Paling nanti ditambah dengan 1 tahun itu untuk menyelesaikan apa saja. Ya. Kira-kira kalian bisa menyelesaikan 3 tahun? Bisa ya? Insya Allah bisa. Harus punya semangat kuat dong, ya. Jauh-jauh, capek-capek kita datang dari daerah, karena saya juga anak daerah. Mana Faisal? Tuh. Itu sebenarnya bukan ponaan, cuma dia aja mengaku pamannya ke saya ini. Enggak, betul masih ponaan. Nah, jadi begini, kita ini punya niat dan sama, datang ke kampus, bismillah, mencari ilmu, udah pintar, pulang ke daerah. Jangan di kota terus, kota ini sudah penuh. Pulang ke kampung, pulang ke daerah. Apa yang kalian dapatkan di kampus, pastikan bahwa itu sangat berfungsi. Ya, pastikan itu sangat berfungsi. Mahasiswa gagal, biasa. Standar nilainya berapa semua ini? Berapa? IP-nya berapa rata-rata? 4 ya? Enggak sekalian 5, Kak. Ada teman-teman yang IP-nya bagus, tapi ternyata nanti pulang ke daerah ternyata tidak mampu memaksimalkan hasil. Itu bukan persoalan bagi saya. Saya ke anak-anak saya sudah pesan, Abi tidak ingin tertarik kepada hanya sekedar nilai, tapi yang saya inginkan apa yang kalian dapatkan di kampus itu betul-betul bisa kalian terapkan. Apalagi kembali kepada kehidupan masyarakat. Masyarakat kalian tengah menunggu. Maka sebagai pengantar saja, karena insya Allah nanti panitia atau moderator mempersiapkan waktu untuk tanya jawab, ya, menyiapkan waktu untuk tanya jawab tentang Islam dan politik atau politik Islam. Itu saya persilahkan. Tetapi yang penting bagi kita sekarang, mari kita bersama-sama bagaimana meniatkan pertemuan kita siang hari ini untuk adu ide, adu gagasan, adu pikiran. Kalau perlu kalian berdebatlah. Karena bagi saya mahasiswa itu yang paling penting adalah perdebatannya. Mahasiswa itu hanya hidup pikirannya melalui perdebatan. Kalau mahasiswa diam, saya nggak suka. Nakal-nakal dikit bolehlah. Tapi jangan kebanyakan ya. Nakal-nakal dikit boleh, dekil-dekil dikit boleh ya. Jadi yang saya inginkan mahasiswa hari ini, mari kita siapkan ruang ini untuk berdiskusi, bahkan kepada perdebatan. Saya persilakan. Saya lebih senang mahasiswa itu berdebat. Terima kasih sebagai pengantar. Terima kasih untuk waktunya. Dan nanti kita lanjutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para pengikut dan keluarganya hingga akhir zaman. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ustadz Zain, Bapak ya.
rekan-rekan Densus, rekan-rekan panitia penyelenggara, serta adik-adik mahasiswa yang berkesempatan hadir pada acara kita pada siang hari ini. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan permohonan maaf bahwasanya sedianya tadi pimpinan kami sesuai dengan undangan yang disampaikan itu akan hadir di sini, tapi karena beliau ada kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan hingga akhirnya kami ditugaskan untuk hadir mewakili beliau pada kesempatan siang hari ini. Ini saya merasa terhormat sekali, ini rasanya seperti ini Pak. Kita barusan kemarin melaksanakan pemilu, melaksanakan kampanye, ini seperti salah satu agenda kegiatan dilakukan salah satu paslon ini. Betul nggak ya? Ya, nggak ada yang tahu berarti nggak ada yang nyambung nih. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya tadi telah banyak disampaikan oleh Pak Ustadz Zain. Jadi saya rasa saya hanya menambahkan sedikit saja, mungkin juga dari perspektif tugas kami di pemerintah daerah, khususnya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum nanti kita sampai kepada sesuai dengan tema yang disampaikan, bahwasanya tema kita, diskusi kita hari ini adalah terkait dengan agama dan politik. Ini biasanya kita menggunakan slide, tapi nggak apa-apa ya, saya nyontek ini ya, karena calon presiden wakil presiden aja boleh nyontek kan, masa saya nggak boleh ya? Jadi saya sedikit-sedikit lah ya melihat ini ada yang ditampilkan sebenarnya. Jadi adik-adik yang saya banggakan, bahwasanya memang kita ketahui bersama bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari beraneka ragam. Bukan hanya dari sisi geografisnya saja yang banyak, terdiri dari beribu-ribu pulau, tetapi penghuninya, penduduknya itu juga ternyata berasal dari berbagai macam suku bangsa, etnis. Belum lagi kalau kita menghitung dalam satu suku, itu bisa lebih banyak sub-sub suku yang lainnya juga. Jadi begitu sangat heterogen, begitu sangat beragam. Karena itu keberagaman ini merupakan suatu identitas kebangsaan kita yang harus kita jaga dan rawat bersama. Kalau bukan adik-adik sebagai generasi penerus bangsa, maka siapa lagi yang akan meneruskan ataupun mempertahankan bangsa kita, bangsa yang besar ini, bangsa yang majemuk, sebagai bangsa Indonesia yang harus maju dari sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan oleh para penerus bangsa, para pendiri bangsa kita. Bapak Insinyur Soekarno, founding father kita, telah menyatakan bahwa negeri kita Indonesia ini bukanlah milik satu golongan, bukan juga milik suatu agama, bukan juga milik suatu kelompok etnis, dan juga bukan milik suatu adat istiadat tertentu. Tapi bangsa ini, bangsa Indonesia adalah milik kita semua, dari Sabang sampai Merauke. Karena itu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya keberagaman yang kita miliki ini adalah merupakan suatu sumber kekuatan. Sejarah telah membuktikan bahwa suatu bangsa akan mengalami perang ataupun konflik yang tidak berkesudahan, bahkan berimplikasi pada suatu kehancuran bangsa apabila suatu negara tersebut memaksakan penyeragaman dalam pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Bisa kita lihat negara Uni Soviet dulu adalah satu negara maju yang merupakan rival daripada Amerika Serikat, tapi karena kondisi bangsanya terlalu banyak konflik dan sebagainya, hingga akhirnya kita lihat sendiri hari ini Uni Soviet sudah tidak lagi menjadi satu negara, tapi terpecah belah menjadi negara-negara kecil. Tentu saja kita tidak ingin Indonesia hari ini menjadi Uni Soviet. Kita ingin bangsa Indonesia tetap menjadi suatu bangsa yang besar hingga generasi penerus kita di masa yang akan datang. Adik-adik yang saya hormati, yang saya banggakan, keberagaman ini tentunya bukan saja merupakan suatu kekuatan, tapi juga terdapat berbagai tantangan
dalam kita merawat bagaimana keberagaman ini dapat bisa terus menjadi kekuatan bagi bangsa kita. Terlebih di saat sekarang ini pengaruh media teknologi informasi sudah sangat merasuk dalam seluruh sektor kehidupan kita. Bagaimana setiap masyarakat saat ini sudah menjadi media ataupun bisa menjadi jurnalis yang memberitakan ataupun menyebarkan informasi-informasi yang sebenarnya itu belum juga bisa dapat dipastikan kebenarannya. Karena itu di sini saya juga mengharapkan kepada adik-adik generasi muda, generasi mahasiswa yang memiliki pendidikan, yang memiliki keterampilan, yang dapat memberikan informasi yang benar agar dapat bisa memberikan pencerahan juga kepada lingkungan di sekitarnya, kepada orang tua kita yang memang mungkin masih memiliki minim informasi terkait dengan informasi-informasi hoaks yang mungkin beredar di tengah-tengah masyarakat, yang tentunya informasi-informasi hoaks ini kita khawatirkan dapat memiliki dampak yang negatif yang dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang sudah bagus, yang sudah kita jalin selama ini dalam melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga perlu adik-adik ketahui bahwasanya kita sebagai bangsa Indonesia saat ini yang menjadi perekat dalam kita merawat keberagaman itu, bahwasanya kita telah memiliki suatu ideologi yang namanya Pancasila, di mana Pancasila ini adalah merupakan suatu kristalisasi nilai-nilai yang telah hidup dan bersumber dari sistem seluruh agama, suku dan ras yang ada di Indonesia yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita. Jadi untuk diketahui bahwasanya memang untuk merawat keberagaman ini bukanlah suatu hal yang mudah. Karena itu setiap hari, setiap waktu, setiap masa, dimulai dari adik-adik saat ini sebagai generasi mahasiswa, mari kita bersama-sama untuk bagaimana meneguhkan kebersamaan kita dalam keberagaman yang ada di negara kita Indonesia. Tentunya diperlukan suatu adanya komitmen kebangsaan dalam setiap diri pribadi masing-masing agar bagaimana keberagaman ini dapat terus menjadi kekuatan kita dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian saya ingin menambahkan sedikit terkait dengan tadi tema kita, walaupun sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Ustadz, terkait dengan agama dan politik. Agama itu merupakan suatu sistem kepercayaan dan praktik spiritual, sementara politik itu berkaitan dengan pengaturan kekuasaan dan kebijakan pemerintah. Kedua hal ini sebenarnya memiliki pengaruh yang sangat mendalam terhadap kehidupan kita di masyarakat. Tentunya ini telah ada sejak zaman dahulu, bahwasanya agama telah digunakan juga sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan politik, dan sebaliknya politik juga kadang memanfaatkan agama dalam mendukung legitimasi politiknya. Sebagai contoh mungkin kita sering mendengar bahwasanya agama ini seringkali juga menjadi dasar dalam pembentukan ataupun mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik ataupun dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada dalam suatu negara. Kemudian nilai-nilai agama itu dapat mempengaruhi keputusan politik seperti isu moral, hak asasi manusia, serta bagaimana kebijakan politik luar negeri suatu negara. Kemudian kaitannya dengan politik juga dapat mempengaruhi agama, bahwasanya pemerintah dapat memanfaatkan kekuasaan politiknya yang ada yang mereka miliki dalam rangka bagaimana mengatur praktek-praktek keagamaan ini sehingga kesemuanya para pemeluk agama ini dapat menjelaksanakan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya masing-masing dengan asas kesetaraan dan keadilan. Kemudian yang memang perlu kita hindari adalah terjadinya konflik antara agama dan politik. Sejatinya memang yang namanya agama dan politik ini adalah teman dekat yang seharusnya tidak kita benturkan, tetapi masing-masing memiliki fungsi dan perannya dalam rangka
untuk menciptakan suatu kebijakan ataupun nilai-nilai sosial yang memang dilandaskan pada nilai-nilai agama. Dapat kita bayangkan andai saja hari ini politik kita yang kita lakukan itu dominan diwarnai oleh nilai-nilai agama yang dianut oleh masing-masing pemeluk agama, maka niscaya insya Allah mudah-mudahan politik kita hari ini adalah politik yang bersih, politik yang tidak menjelek-jelekan, menjatuhkan, bahkan bisa mengadu domba antar para pemeluk agama. Begitu juga dengan politik agama. Kita mengharapkan bahwasanya melalui politik ini nilai-nilai agama dapat menjadi dasar ataupun mewarnai dalam setiap proses kebijakan ataupun pengaturan pembentukan undang-undang ataupun kebijakan yang ada di negara kita. Karena itu, seperti yang saya sampaikan tadi, perlunya kita melakukan keseimbangan antara dua hal ini, antara agama dan politik, sehingga masing-masing bisa sesuai dengan porsinya masing-masing. Karena itu, memang kita mengharapkan bagi para pemeluk agama tentunya bagaimana yang pertama itu adalah mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan dan menekan sentimen perbedaan agama atau aliran, yaitu dengan tidak saling menyalahkan dan tidak saling menghakimi. Dalam bahasa Islamnya, ketika kita mendapatkan informasi ataupun berita-berita, hendaknya kita melakukan tabayun terlebih dahulu, melakukan klarifikasi terlebih dahulu sebelum kita meneruskan informasi tersebut kepada pihak-pihak lain. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melakukan moderasi beragama dan menolak ekstremisme beragama. Bagaimana tadi telah disampaikan Pak Ustadz, kita sebagai pemeluk agama harus bisa menyuguhkan wajah ramah beragama, bukan malah marah beragama. Kemudian bagaimana kita para pemeluk agama ataupun tokoh-tokoh agama yang ada bisa mengedukasi, memberikan literasi dan pemahaman yang baik akan ajaran agama yang dianut masing-masing, sehingga substansi nilai-nilai agama itu bisa menjadi nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana itu tadi kita menguatkan fatsun politik di kalangan umat beragama dengan membentengi umat untuk tidak terlibat di dalam politisasi agama. Kemudian bagaimana kita bersama-sama dengan masing-masing unsur tokoh agama untuk bagaimana seperti yang telah kita lalui bersama, alhamdulillah pemilu kita tanggal 14 Februari yang lalu dapat kita laksanakan dengan aman dan damai. Tidak terjadi suatu hal-hal yang memang tidak kita kehendaki. Hingga hari ini, saat ini proses pemilu kita sudah sampai pada saat rekapitulasi perhitungan suara di masing-masing tingkat kecamatan. Kita tunggu hasilnya. Insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan jadwal itu diperkirakan pada bulan Maret. Karena perhitungan saat ini itu berjenjang, dimulai dari saat ini di tingkat kecamatan, selanjutnya akan dilakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten kota, kemudian di tingkat provinsi, dan terakhir adalah rekapitulasi di tingkat pusat ataupun tingkat nasional. Dari hasil rekapitulasi inilah yang merupakan hasil resmi dari pelaksanaan pemilu. Jadi hasil-hasil yang beredar saat ini ada yang namanya quick count dan sebagainya, itu bukanlah merupakan hasil resmi. Jadi hasil resmi yang digunakan sebagai hasil pemilu adalah hasil rekapitulasi yang dilakukan secara manual dan secara berjenjang pada setiap tingkatan, mulai dari kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat. Kemudian yang keempat tadi terkait dengan bagaimana peran dan posisi para pemeluk agama, hendaknya kita mengedepankan mediasi dalam rangka penyelesaian masalah yang timbul akibat dari konflik-konflik keagamaan. Bagaimana kita bisa memaksimalkan diskusi-diskusi dengan para pihak terkait. Kemudian juga tentunya yang tidak perlu kita tinggalkan adalah bagaimana kita juga melakukan komunikasi
dengan para aparat penegak hukum, sehingga apabila terjadi kasus-kasus konflik yang terjadi di masyarakat, agar ini segera kita sampaikan, laporkan ke pihak aparat keamanan terkait, sehingga harapan kita kasus-kasus ini tidak melebar dan bahkan bisa meluas dengan skala eskalasinya bisa membahayakan gangguan keamanan dan ketertiban kita di daerah masing-masing. Saya rasa mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan, menambahkan dari apa yang telah cukup jelas tadi dan panjang lebar disampaikan oleh Pak Ustadz Zain. Mudah-mudahan nanti kita bisa berinteraksi di dalam sesi diskusi tanya jawab ya, kalau memang ada, untuk bagaimana kita memberikan peran dan kontribusi para generasi mahasiswa ini menjadi generasi yang bisa ikut mengawasi ataupun menjadi trigger atau pemicu dalam rangka bagaimana kita melaksanakan kehidupan penyelenggaraan negara berbangsa dan bernegara ini dengan baik, sesuai dengan nilai-nilai yang tujuan yang kita harapkan bersama, yaitu masyarakat Kalimantan Barat yang maju dan sejahtera, dan tentunya Indonesia sebagai bangsa yang besar, sebagai negara Indonesia yang maju dan sejahtera. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada kedua pemateri hebat kita pada siang hari ini. Sedikit kesimpulan yang dapat moderator ambil pada diskusi siang hari ini, yaitu yang pertama, politik di dalam agama itu tidak berat, seperti dawuhnya Imam Syafi'i, as-siyasah juz'un min syariah. Tapi politik itu tidak boleh digunakan oleh orang-orang yang punya niat laras. Dan juga dasar agama itu, pada dasarnya agama itu diciptakan untuk mengenal Allah. Namun selain itu fungsi agama yang pertama ialah habdun Allah, yang kedua habdun nas. Kiranya seperti itu. Baik, kita langsung saja. Untuk pertama, saya ambil 3 penanya terlebih dahulu. Baik, bagi yang ingin bertanya silakan untuk tunjuk tangan. 1, 2, 3. Silakan abang yang paling ujung. Berdiri, Pak. Waalaikumsalam. Nama saya Agung Adolila dari IAIN Pontianak, Prodi Komunikasi yang ada Komunikasi dengan Islam. Prodi. Saya ada sedikit cerita saat saya ingin membuat sebuah film dokumenter yang itu di Bukit Air dekat Batu Layang. Ada salah satu tokoh masyarakat, tokoh masyarakat biasa, dari masyarakat biasa yang mengatakan bahwa di saat kita demo tentang Palestina dengan Israel itu, dia mengatakan mahasiswa itu buruk karena tidak ada manfaatnya. Beliau cerita bahwa Israel itu telah lama menduduki Masjid Al-Aqsa dari zaman dulu. Saya kan tadi bisa diam kalau saya katakan ada ingin berjalan lancar membuat film bagaimana pandangan Ustaz dan tentang tanggapan dari masyarakat di sekitar, karena masyarakat itu tuh Islam, Kristen, karena dia bilang lihat Kristen kan, Kristen itu tidak pernah ada masalah, tidak pernah berkelahi, sedangkan Islam itu saling menghancurkan. Sekian, terima kasih. Baik, lanjut ke penanya kedua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Zain Muslim bersama Bapak Selampor. Jadi saya sepakat bahwa para mahasiswa khususnya Gen Z pada saat ini tidak
harus meninggalkan secara praktis ataupun teoritis terkait politik dan agama. Nah, namun yang sangat saya sayangkan di sini karena mahasiswa sekarang sudah cukup apatis memahami agama dan politik. Kita tahu bahwa pada saat ini mahasiswa di era politik, di era zaman-zamannya politik saat ini bukan hanya berbicara tentang substantif ataupun gagasan-gagasan oleh para kantor ataupun calon-calon legislatif seperti itu. Nah, dari mohon maaf ya, boleh tanya umur saya sekarang berapa ya? Maunya berapa? Wallah kama turid 22 saya. La wallah 54 dia nih. 54. Oke, udah masuk Gen X ya. Sip. Kalau kita melihat ya dari saya pribadi yang masuk Gen Z sekarang, ini kita tidak ada cukup-cukupnya dalam menimba ilmu ya, tidak ada cukup-cukupnya. Maksudnya dari Kiai sendiri, pandangan Kiai sendiri di era Gen Z sekarang, ini kekurangannya apa? Dan bagaimana kita memahami secara komprehensif terkait agama dan politik tanpa harus mengesampingkan politik daripada agama itu sendiri. Cuman itu Kiai yang saya ingin pertanyakan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penanya ketiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian besar dari tema yang kita akan pada sore hari ini. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ustadz, mungkin Bapak dari Kesbangko juga bisa menjawab apa pandangan Bapak terkait bagaimana agama atau kita spesifikkan di agama Islam itu sendiri memandang keterwakilan perempuan yang berkecimpung di dunia politik. Luar biasa ini. Waalaikumsalam. Mungkin bisa langsung dijawab, Ustaz. Baik. Ini tepuk tangan untuk seluruh penanya ini. Pertanyaan sebenarnya ini bukan standar S1 pertanyaannya, tapi standar S2 ya. Kalau perlu S4 ini. Jadi saya ingat nasihat seorang ulama Mesir, Syekh Mutawalli Asy'arawi, illam tastati qaulal haqqi fala tusaffaq lil batil. Kalau kamu tidak bisa mengucapkan sesuatu yang benar, amar ma'ruf nahi mungkar, setidaknya jangan berdiri di sisi keburukan. Kalau tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar, setidaknya jangan pernah bertepuk tangan untuk keburukan. Yang mau saya pastikan adalah Bapak yang bercerita itu ke sampean, ke Anda itu, Bang Agung ya namanya, dia tidak paham masalah. Dia hanya menyampaikan dari satu sisi. Dia hanya menyampaikan dari sisi emosional pribadi semata. Kita lurusin sejarahnya. Kita balik lagi ke sejarah. Siapa pemilik sah tanah Palestina? Siapa pemilik sah tanah ini? Pemilik sahnya adalah masyarakat Palestina. Sementara Bani Israel itu hadir kurang lebih 1800 tahun sebelum Masehi. 1800 tahun sebelum Masehi. Sementara bangsa Palestina itu sudah ada 3000 tahun sebelum Masehi. Bahkan 5000 tahun sebelum Masehi sudah ada bangsa Palestina. Kenapa ada klaim yang kita sebut sebagai disclaimer? Klaim yang dilakukan oleh Bani Israel itu adalah klaim yang keliru, yang mereka katakan bahwa tanah ini adalah tanah terjanji. Sesungguhnya
Kalau kita mau bicara jujur, apakah pernah ada konflik di antara agama dan keyakinan? Pernah. 200 tahun Islam Nasrani berperang dalam perang salib. Kalau tidak dikatakan tidak ada konflik, itu kesalahan fatal. Ada perang salib jilid 1 hingga jilid ke-7 yang tidak selesai-selesai. Nah, sesungguhnya apa yang melatar belakang itu semua? Latar belakang dan motif yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi hanya perebutan sebuah tanah kecil. Sebuah tanah kecil yang kita sering sepakat bahwa itu adalah Al-Quds, tanah suci. Al-Quran menginformasi, ini sejarah saja, bahwa ketika ayat ini turun, Subhanalladzi asra ila akhir ayat, ketika Allah menyebutkan kata Masjidil Haram, masjidnya ada. Tetapi ketika menyebutkan Masjidil Aqsa, ketika ayat ini turun, masjidnya sudah tidak ada. Karena sesungguhnya garisnya Masjidil Haram diciptakan dulu, setelah itu Al-Aqsa. 40 tahun jaraknya kata Nabi, ketika sahabat Abu Dzar Al-Ghifari mempertanyakan itu kepada Nabi. Hanya saja masa itu bahasanya berbeda. Kalau dalam bahasa Arab disebut masjid, di dalam bahasa Sumeria disebut dengan aikal, terarabkan menjadi haikal. Sesungguhnya di dalam bahasa Arab itu masjid karena itu tempat bersujud. Haikal tempat bersujud, aikal juga sama tempat bersujud. Sama artinya, cuma beda bahasa saja. Nah, apa yang dilakukan oleh Bani Israel? Sesungguhnya Bani Israel itu kan hanya dibawa oleh Musa alaihi salatu wassalam ketika terjadi proses pengejaran Fir'aun di Laut Merah, kemudian diselamatkan di sana. Hanya saja kemudian yang terjadi, ternyata bangsa Bani Israel ini kemudian selalu mengklaim bahwa tanah ini adalah tanah mereka. Mereka itu pendatang, tapi kemudian mengklaim tanah itu milik mereka. Yang menjadi alasan dan dasar pemikiran mereka adalah turunnya ayat dalam surat Taurat, dalam Taurat, yang mereka mengatakan bahwa Tuhan menjanjikan tanah ini kepada kami Bani Israel. Saya tidak mau jelaskan panjang kali lebar karena waktunya ini terlalu sempit. Kalau Anda mau ketemu saya, insya Allah bisa untuk 1 minggu baru selesai. Karena detail. Kalau saya bicara sejarah, saya nggak mau yang selewat-selewat saja, karena itu hutang bagi saya. Hutang bagi saya, dan itu hutang sejarah. Jadi yang mau saya jelaskan adalah, kalau ada yang mengatakan bahwa tanah Palestina itu miliknya Yahudi, miliknya Nasrani, dan miliknya Islam, bisa saja, tapi bisa juga tidak. Tetapi pemilik sahnya adalah bangsa Palestina. Apakah Palestina itu Muslim semua? Tunggu dulu. Memang mayoritas bangsa Arab Palestina, itu mayoritas Muslim. Tetapi juga ada Nasrani. Tapi juga ada orang-orang Yahudi. Di negara Palestina yang tidak pernah diakui oleh Israel, itu di dalamnya juga banyak gereja, ada sinagog. Bahkan di tanah Israel juga, yang memang mayoritas dari 9 juta penduduk Israel. Kalau menggunakan kata Israel, apakah itu agama? Israel itu suku dulu. Israel itu suku bangsa. Agama mayoritas Yahudi. Kenapa disebut Yahudi? Karena, wah ini jadi biar nggak penasaran ya. Ibrahim punya 2 istri. Walaupun nanti terjadi perdebatan apakah 3. Kalau pakai sebangkul? Ya. 2 apa 3? Ini sejarahnya saja. Nah, Ibrahim punya 2 istri. Yang pertama namanya Hajar, melahirkan anak namanya Ismail. Anak yang kedua namanya Ishak. Cuma menurut sumber Yahudi, anak pertama bukan Ismail, tapi Ishak. Sumber Quran, sumber Islam menyatakan anak pertama itu Ismail. Kitab suci saja kemudian diperdebatkan oleh mereka. Nah, kemudian dari Ishak ibunya dari Ishak itu ibunya dari Mesir. Ishak punya anak laki-laki yang bernama Yakub. Yakub ini yang kemudian oleh Allah diberi gelar di dalam bahasa Ibrani Ezrael. Ezra itu kekasih, El itu Allah di dalam bahasa Ibrani. Nah, anak Yakub ini 12 orang. Siapa? Yusuf bersaudara. Nabi Yusuf itu Bani Israel. Ya, Yusuf bersaudara itu yang 12 orang itu Bani Israel namanya. Nah, abangnya Yusuf namanya Yahuda salah satunya.
Yahuda ini kemudian yang menjadi nisbat agama Yahudi. Yahuda kemudian dinisbatkan kepada nama ini menjadi Yahudi. Tapi suku bangsa yang ada di Israel hari ini tinggal dua, keturunan Yahuda dan keturunan adik Yusuf namanya Benjamin. Tinggal dua keturunan saja. Nah, sementara kalau yang Anda maksud cerita Bapak tadi, dari mana jalurnya Isa? Ini karena nanti berkaitan dengan politik dan kepentingan. Isa itu bagian dari Bani Israel karena dia itu keturunannya Daud. Daud punya anak Sulaiman. Sulaiman punya dua anak, namanya Yarub'am dan Yarub'im. Turun sampai ke bawah, punya anak keturunan yang nomor sekian namanya Imran, yang kemudian jadi nama surah dalam Quran Ali Imran. Imran beristrikan Hana. Hana punya anak dengan Imran tadi, punya anak namanya Maria. Di dalam Quran disebut dengan Maryam. Di dalam Injil disebut the Virgin of Maria, perawan Maria. Punya anak namanya Isa bin Maryam, karena tidak punya ayah dinisbatkan kepada ibunya. Jadi sesungguhnya Isa itu sendiri keturunan dari Bani Israel. Nah, jadi sekarang kalau mereka bilang contoh kami, itu kan sudut pandangnya. Tapi kalau kita mau bicara jujur, sejarah itu tidak boleh memihak. Sejarah tidak boleh memihak. Apapun yang terjadi ya sampaikan. Apakah karena saya ini Muslim kemudian harus menggunakan sudut? Ya, kita bicara dulu. Konteksnya apa dulu? Kalau Bapak itu mengatakan begitu, berarti Bapak itu tidak paham saja. Mahasiswa itu harus bergerak. Karena pikiran-pikiran mahasiswa yang menentukan masa depan bangsa. Sekali lagi tepuk tangan untuk mahasiswa. Mahasiswa itu kekuatannya luar biasa. Sejarah bangsa ini yang paling terakhir tahun 98, runtuhnya kekuasaan yang 32 tahun siapa? Mahasiswa. Karena mahasiswa memiliki visi. Jadi mahasiswa harus visioner, pandangannya harus ke depan. Jadi mahasiswa harus cerdas, tidak boleh diam. Mahasiswa harus punya keyakinan bahwa saya seperti apapun dengan para dosen, dengan para kurator, dengan siapapun, saya harus siap beradu argumen. Kebenaran bukan milik para dosen, paham? Kebenaran bukan milik kampus, tapi kebenaran itu ada di ilmu pengetahuan. Itu yang harus dipahami. Tapi jangan ngelawan, nanti nilainya 0. Itu yang berbahaya. Saya katakan, pembunuhan pengetahuan itu bisa terjadi di dunia kampus. Pembunuhan pengetahuan bisa terjadi di dunia kampus. Kenapa? Pembungkaman ada, selalu ada. Kok mana Ustaz? Enak aja kalian makan, saya belum makan ini. Jadi ini sederhana saja. Jadi ini korelasinya dengan pertanyaan ini. Nah sekarang mahasiswa harus visioner ke depan, menyiapkan ide-ide cemerlang untuk bangsa ini. Karena bangsa ini sungguh-sungguh sangat membutuhkan kalian. Saya ingat bahasanya Presiden Soekarno, siapkan saya 10 pemuda, maka saya akan guncangkan dunia. Dunia ditentukan oleh kita anak-anak muda. Saya walaupun usia 54, tapi pikiran saya masih muda. Ya kalian lebih cocok jadi anak saya sebenarnya. Tapi pikiran-pikiran kita insya Allah sama. Jadi sekarang bagaimana semangat anak muda itu untuk tidak berhenti belajar. Terus belajar, disiplin ilmu dan pengetahuan semacam apapun bisa kalian pelajari. Pertanyaannya, apakah penting apa tidak? Apakah bisa dipergunakan apa tidak? Suatu hari nanti apa yang kalian pelajari di dunia kampus, ketika kalian berorganisasi pun juga akan bisa dipergunakan untuk bangsa. Tapi ingat, jangan keasikan di organisasi sampai lupa menyelesaikan kuliahnya. Ini banyak terjadi ini teman-teman mahasiswa ini, ya. Jadi lama-lama jadi mahasiswa abadi nanti di sana itu. Bukan mahasiswa abadi, tapi malah jadi donatur kampus coba. Jadi kaitannya, anak muda tidak boleh diam. Mahasiswa tidak boleh diam, karena mahasiswa bukan hanya sekedar membedah pikirannya di atas meja kampus, tetapi mahasiswa harus menyiapkan pikiran-pikiran terbaiknya untuk bangsa ini.
Nah, yang terakhir, yang Mbak ini, siapa namanya? Siapa? Serius? Novi. Novi ini namanya persis dengan orang yang pernah menolak cinta saya. Makanya sakit hati saya dengan nama sakit hati saya. Hampir tidak saya jawab tadi, astagfirullah, namanya kok Novi gitu tuh kan. Ini perempuan yang pernah nyakitin saya ini rupanya. Jadi Sumiati ya. Jadi begini, sejarah itu tidak boleh berpihak kepada siapapun. Perempuan, tanpa perempuan apalah arti kami laki-laki. Benar. Spirit dan semangat perempuan itu bisa merubah dunia. Loh, kita bisa seperti hari ini karena doa perempuan, dan itu ibu. Kita punya semangat untuk ke kampus itu karena ada Novi kan. Ada Novi-Novi yang lain kan teman-teman ini. Jadi kemudian sekarang yang mau saya sampaikan, bahwa keterlibatan perempuan itu dimulai ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Khadijah. Saya jelasin. Khadijah itu adalah perempuan kaya raya dan seorang bangsawan. Tapi ketika Rasulullah menikahi Khadijah, tujuan Nabi tidak ada selain untuk membantu perjuangan Nabi. Nabi menginginkan ide-ide hebat dari seorang perempuan yang bernama Khadijah. Kemudian di belakang hari pasca wafatnya Khadijah beberapa belas tahun kemudian, menikahi seorang wanita cantik yang sangat muda dan idenya cemerlang dan selalu membantu Rasulullah dalam perjuangan itu, bernama Aisyah. Bahkan Aisyah juga pernah terlibat, dalam tanda kutip saya tidak mau jelaskan, dalam sebuah peperangan yang disebut dengan Perang Jamal. Artinya apa? Sesungguhnya perempuan-perempuan itu juga memiliki sumbangsih yang tidak sedikit di bangsa ini, bahkan dalam peradaban dunia ini. Saya ada satu perempuan yang selalu menginspirasi pikiran saya. Karena saya juga mantan sastrawan ya. Saya cuma mantan sastrawan yang kemudian kecelakaan jadi ustadz gitu. Saya terinspirasi oleh seorang perempuan yang sangat luar biasa yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau pernah mengatakan, araftul hawa mut araftu hawaka. Aku mengenal cinta setelah aku mengenal cintamu. Ini sederhana sebenarnya. Perempuan-perempuan hebat di dunia itu banyak. Kenapa kemudian termasuklah, selalu pertanyaan nih Pak, kenapa ahli fikih itu termasuk kok tidak ada perempuan? Karena sudut pandang kadang-kadang selalu dilihat dari sisi maskulinitas, tapi tidak pernah dilihat dari sisi feminin. Padahal masa Nabi, setiap ada pertanyaan dari kaum perempuan, Nabi mengatakan, tanyalah Aisyah. Aisyah pintar, Aisyah cerdas. Kenapa perempuan diam? Tugas perempuan tidak hanya sekedar melahirkan, membesarkan, mendidik, dan menciptakan generasi-generasi hebat, tetapi perempuan juga harus memiliki peranan penting terhadap keberlangsungan generasi muda, terhadap keberlangsungan peradaban umat. Maka tanpa perempuan, apalah artinya laki-laki? Walaupun sering laki-laki sering dihianati sama perempuan. Ya. Nah, itu urusan sampean, bukan urusan saya ya. Jadi ini saja, bahwa perempuan harus punya peranan aktif. Jangan sampai kemudian perempuan karena mengatakan kodrat kita kan perempuan. Enggak, silakan perempuan berkiprah di bidang apapun sesuai dengan ilmunya dan tidak melepaskan kodratnya sebagai perempuan. Seperti itu, bisa dipahami mudah-mudahan. Kita lanjut sama beliau. Lanjut saja Pak. Nggak apa-apa. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Saya mungkin hanya menanggapi yang disampaikan oleh siapa tadi, Nopi ya? Ternyata ini sama Pak Ustadz. Ini ternyata mantan saya juga ada namanya Nopi. Oh gitu ya? Nasib kita sama Pak. Jadi saya gini, Nopi ini kan ada punya geng itu 4 orang. Nah, ya, gitu ya. Jadi ini kayak siapa tempatnya di depan ini? Siapa? Umi. Jadi gengnya Novi ini 4 orang. Si Uminya kebetulan naksir sama saya. Oh gitu kan? Saya naksirnya sama Novi. Gitu kan? Tapi karena si Novinya tahu si Uminya mau sama saya, ngalah. Dia mengalah. Ngalah gitu kan? Padahal kan saya juga gak gimana-gimana sama Umi nih. Itu cerita, ada ini fakta kejadian. Itu nyata. Jadi tadi saya menanggapi saja yang disampaikan oleh Novi. Memang
keterwakilan perempuan hari ini itu sebenarnya bukan hanya sebagai formalitas. Tapi hari ini kita melihat hasil pemilu yang 2024 yang baru kita laksanakan, banyak caleg-caleg kita itu kaum perempuan yang bisa memperoleh suara di atas yang para incumbent malah. Jadi banyak calon legislatif kita yang dia merupakan anggota yang duduk pada tahun sebelumnya, tapi pada pemilu kali ini saya melihat bahwa banyak sekali caleg-caleg kaum perempuan kita yang perolehan suaranya itu bisa mengungguli daripada caleg-caleg yang pria yang bahkan mereka sebelumnya juga merupakan petahana, artinya mereka sudah duduk terlebih dahulu pada pemilu sebelumnya. Karena itu ini sudah juga bukan merupakan sebuah formalitas, tetapi suatu keniscayaan ini Pak. Jadi kaum perempuan saat ini juga sangat diperhitungkan dalam kancah perpolitikan kita, bukan hanya dalam posisi tadi di legislatif, tapi juga bisa kita lihat pada pucuk-pucuk pemerintahan saat ini, khusus di Kalimantan Barat, kita sudah memiliki satu orang bupati dari kaum perempuan, yaitu Bupati Mempawah. Kemudian kemarin juga sempat di Kabupaten Landak dan Kota Singkawang. Dan saya rasa ini ke depan juga keterlibatan kaum perempuan di dalam politik kita, pemerintahan kita bukan suatu formalitas saja, tetapi sudah merupakan suatu eksistensi yang perlu diperhitungkan bersama-sama oleh kaum laki-laki. Jadi suara kaum perempuan tentunya juga sangat mempengaruhi bagaimana konstelasi perpolitikan di tanah air kita. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi untuk dari Novi. Yang dua penanya sebelumnya mungkin lebih ke Pak Ustadz ya Pak ya, bisa ditanggapi oleh Pak Ustadz. Saya rasa demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di sini juga ada penanya ini Pak dari live streaming, penonton live streaming. Ini dari Roni Ramadan Putra, izin bertanya untuk Bapak dari Kesbangpol. Pertanyaannya, sejauh ini bagaimana pantauan pemerintah terkait penertiban aliran-aliran ekstrim, terutama yang mengatasnamakan sedekah anak yatim, tapi diduga digunakan untuk flexing? Kiranya begitu. Baik, kami serahkan. Ini bagian Kesbangpol ini. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Terkait dengan aliran kepercayaan ini, memang itu inisiasi leading sektornya itu bukan hanya di kami Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, tetapi memang sudah ada tim sebenarnya dibentuk terkait dengan tim pengawasan bagi aliran-aliran kepercayaan ini, yang anggotanya juga berasal dari Kejaksaan Agung. Kalau di sini berarti adalah Kejaksaan Tinggi dan unsur-unsur terkait lainnya, termasuk dari kantor Kementerian Agama masing-masing provinsi ataupun kabupaten kota. Kita selalu rutin melaksanakan pertemuan ini dan menangkap berbagai aspirasi ataupun laporan yang ditemukan di berbagai daerah, termasuk tadi yang telah disampaikan terkait dengan adanya dugaan, saya sebut dugaan bahwasanya proses ataupun kejadian-kejadian seperti tadi permintaan sumbangan penyerahan bantuan dan sebagainya itu yang merupakan suatu bentuk flexing saja, yang sebenarnya ini juga perlu kita dalami juga apakah memang fakta dan kejadian sebenarnya seperti itu. Tentunya ini akan kita komunikasikan di dalam tim yang tadi saya sampaikan, ada yang disebut dengan namanya tim pengawas aliran kepercayaan, sehingga tentu saja kita mengharapkan situasi-situasi seperti ini dapat kita tertibkan sehingga penyelenggaraan kehidupan beragama yang kita laksanakan saat ini dapat berjalan dengan situasi keberagaman, aman dan damai, sehingga setiap pemeluk agama dapat melaksanakan ibadah dan kepercayaannya sesuai dengan keyakinannya masing-masing tanpa adanya gangguan ataupun intervensi dari pihak manapun juga. Mungkin itu dari saya terkait dengan pertanyaan dari saudara siapa sih? Roni Ramadan, sama buat namanya ya, saya juga Roni ini. Demikian, terima kasih. Baik,
kita tepuk tangan dulu kepada pemateri hebat kita pada diskusi kali ini. Selanjutnya ialah penyerahan kitab secara simbolik. Sini aja ya. Di sini depan, Pak. Di foto dulu. Silakan. Masih ada pertanyaan atau langsung? Gimana? Sudah tidak ada. Oh ya, sebaik. Baik, berakhirnya sesi tadi maka berakhir juga diskusi publik pada Statement closing aja. mungkin ada statement closing dari para pemateri dan tersebut. Baik, sebagai statement closing kita bahwa acara ini, sebelumnya saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman Densus 88, tepuk tangan dulu. Kemudian Bapak kita dari Kes Bangpol, tepuk tangan untuk Pak Roni ya. Dan ini namanya agak aneh ini. Siapa panggilnya Pak? Taris, Pak. Taris. Kok cewek banget namanya? Tapi maco ya. Kemudian juga untuk teman-teman CBN, sahabat-sahabat mahasiswa, berpolitik itu adalah hak kita. Tetapi ingat, jangan sampai politik ini menjadi alat perpecahan bagi kita. Perbedaan pilihan itu adalah sunnatullah yang harus kita hormati dan kita hargai. Tetapi jangan sampai perbedaan-perbedaan itu menyebabkan kita tidak saling suka, saling membenci, apalagi kemudian saling membuli. Tujuan politik Islam itu sendiri adalah limaslahatil ummah, untuk kebaikan umat agar terhindar dari perkara yang merusak atau mafsadah. Oleh karenanya, mari di akhir pertemuan kita siang hari ini, sore ini yang digagas oleh teman-teman CBN dan Densus, mari kita aktifkan kembali memori kita beberapa puluh tahun, berapa ratus tahun lalu, 1400 tahun yang lalu, ketika Nabi SAW memperkenalkan kepada seluruh manusia yang ada di masyarakat Arab pada masa itu bagaimana menjadi manusia yang lebih menghormati nilai-nilai kemanusiaan, termasuklah membangun tatanan kehidupan sosial masyarakat yang lebih baik. Dan sebagai akhir, pesan saya untuk para politisi yang terpilih di eksekutif, di legislatif, saya mengutip sebuah kalimat filsafat yang sederhana: Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Dan yang terakhir, Vox Populi, Clero Deo. Dalam bahasa filsafat, jangan sampai tangisan rakyat juga menjadi tangisan Tuhan, karena akan berbahaya bagi Anda. Terima kasih. Semoga Indonesia semakin lebih baik dan Islam dan umat Islam semakin menghadirkan kebaikan-kebaikan di bangsa ini. Perbedaan yang ada, mari kita saling menghormati dan saling menghargai. Bapak, masih ada penutupnya Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Saya sedikit saja sebagai penutup, bahwasanya kami menitipkan pesan kepada adik-adik mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa agar bisa tetap menjaga dan merawat keberagaman ini, sehingga eksistensi kita sebagai suatu bangsa yang besar, bangsa yang majemuk, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kami titipkan kepada adik-adik semua, sehingga harapan kita tentunya apa yang kita cita-citakan sejak para founding father kita dahulu hingga hari ini bisa sesuai dengan apa yang tujuan kita cita-citakan. Kemudian terakhir dalam konteks baik sebelum yang ini terkait dengan derasnya arus teknologi informasi saat ini,
kami juga berharap kepada adik-adik sebagai generasi penerus dan generasi yang kaum milenial dan terdidik ini juga dapat membanjiri informasi-informasi pada media sosial kita, sehingga kita bisa meminimalisir terkait dengan banyaknya berita-berita hoak yang beredar di media sosial kita. Sehingga mari kita lawan berita-berita hoak ini dengan memberikan informasi-informasi yang positif dan informasi-informasi yang benar, sehingga masyarakat kita yang minim informasi dapat tercerahkan dan kita tetap dapat menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang telah kita rawat selama ini tetap berkibar. Yang terakhir, dalam situasi politik ini tentunya satu pesan saya, tadi Pak Ustadz menyampaikan Vox Populi, Fox Day. suara rakyat secara suara Tuhan, maka saya sedikit saja ini menyampaikan ini pepatah atau slogan atau apa nih, ntar nyontek lagi ya. Ya, ini bahasa Jawa nih biasanya nih. Beda jalur, tetap sedulur. Ya, jadi walaupun kita beda-beda, kita tetap saudara ya semuanya. Kemudian yang kedua, beda pendapat, tetap sahabat. Yang terakhir, beda suara, tetap saudara. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih kepada para pemateri atas closing statement-nya. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mata ini min hasanati pamilahi rabbi wa mata mala ini min khati'ati pamitil qawli nafsi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.